sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan agar acara kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami muliakan, sebaik-baik hiasan di rumah kita adalah dengan mendirikan sholat dan membaca Al-Quran dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita dengarkan dengan penuh khusyuk dan tawadu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Abu Suryadi Bakri SIP SH. Kepada Ustaz dengan hormat disilakan. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohon sejauh dan selanjutnya, semoga yang membacanya baik pula yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya sepakatan ketua panitia penyelenggara kepada Bapak Muhammad Afifuddin SID dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita masih sempat hadir di tempat yang penuh barakah ini untuk mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim dan Remaja Masjid As-Sadiyah Menara Apollo. Begitu pula salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita ikuti segala garis-garisnya, Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, pada kesempatan ini singkatlah kami mewakili Majelis Taklim Masjid As-Sadiyah Menara Apollo mengucapkan selamat datang, mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat dan para undangan yang telah memenuhi undangan kami untuk hadir pada malam hari ini untuk mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Burda Muhammad Yusuf SOSI MA yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama kita pada malam hari ini untuk memberikan hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan hikmah yang disampaikan nanti dapat kita pahami, dapat kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita, sehingga nantinya kita sebagai termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan warga masyarakat Nepal atas partisipasinya dalam acara ini, baik berupa materi, tenaga maupun pikiran, sehingga acara ini dapat terlaksana sebagaimana yang kita saksikan pada saat sekarang ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir, kami mewakili panitia pelaksana menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Mohon dimaafkan, karena kami adalah manusia biasa, tak luput dari kesalahan dan kehilapan. Olehnya itu sekali lagi mohon dimaafkan. Demikianlah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassahadah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berbagai hadirin yang kami hormati, itulah tadi sepatah kata dari Ketua Panitia Penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Ketua Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Mojo, Bapak Dr. Haji Amran Mahmud SIS MSc. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan singkat ini, atas nama Dewan Masjid
Indonesia, Kabupaten Wajo, hampir 900 masjid kita di wilayah Kabupaten Wajo. Alhamdulillah kita terus menyerukan dan mengajak untuk terus berbenah dengan peraturan bupati yang sudah kita keluarkan, yang tentunya mudah-mudahan akan terus menjadi penyemangat buat kita untuk terus membenahi secara fisik masjid-masjid kita. Demikian juga untuk bagaimana memakmurkan masjid-masjid yang ada khususnya di wilayah Kabupaten Wajo. Alhamdulillah, data terakhir kita dari sekian banyak masjid, beberapa juga yang melaksanakan kegiatan-kegiatan berbagai kegiatan pembinaan pendidikan madrasah diniyah, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, bahkan yang terakhir yang cukup banyak berkembang adalah Pondok Tahfidzul Al-Quran yang sudah mencapai 82 pondok tahfidz Al-Quran yang ada di wilayah Kabupaten Wajo. Hampir kurang lebih 4.000 anak-anak kita sekarang ini yang ada di wilayah Kabupaten Wajo yang sedang melaksanakan hafalan Al-Quran. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita ini dalam kurun waktu 3-5 tahun akan menjadi hafiz dan hafizah 30 juz insya-Allah. Tentu ini semua menjadi harapan kita, mudah-mudahan generasi-generasi Quran ini akan terus kita persiapkan karena memang menjadi tanggung jawab kita semua. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 9, wal yasalladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa'u alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita khawatir mati ke kisah bija-bija madodon ni padisanana madodon ni ampekidona akhlak budi pekertinya yang sekarang ini dengan perubahan zaman, perubahan kehidupan yang terus merubah budaya kehidupan anak-anak kita, tentu ini harus menjadi atensi dan perhatian kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Wajo, Bapak Dr. Haji Ahmad Mahmud, SMSI, atas kesempatan dan berkenannya memberikan sambutan untuk kita semua pada malam hari ini. Baik pada ibu hadirin hadirat rahimahullah, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Jabatan Saudara kepada Bapak Dr. Andes Andi Ramlan dan MSI dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang kita laksanakan setiap tahunnya, dan pelaksanaan pada malam ini sangat antusias dan semangat dari para jamaah untuk menghadiri acara ini, dan memang seharusnya kita harus selalu antusias untuk memperingati hari besar agama kita, agama Islam. Hal ini untuk memakmurkan tempat ibadah masjid guna kita tetap memelihara dan menjaga daripada ajaran-ajaran Islam, ajaran agama kita yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Peringatan Maulid ini merupakan sejarah panjang daripada peradaban agama Islam yang ditandai dengan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di perjalanannya juga mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membebaskan umat manusia daripada kesesatan dan kegelapan guna mendapatkan ajaran yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga dengan adanya dakwah dan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Al-Ustaz nanti, kita dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang tauhid agama Islam yang benar.
Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada ibu hadirin yang kami muliakan, itulah tadi sambutan yang kali disampaikan oleh Camat kami Sitolo, Bapak Letradas Andi Rahman dan Menyalur Messi, dan kepadanya kami ucapkan terima kasih. Hadirin hadirat rahmatullah, selanjutnya marilah kita simak dengan saksama hikmah maulid yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Yusuf SSI MA dan berkenan untuk menutup dengan doa kepada Al-Ustaz Muhammad Masyur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak pribadi Dr. Haji Amran Mahmud MA selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Wajo. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan hidup pada beliau sekeluarga sehingga perjalanan beliau senantiasa memberikan keberkahan bukan hanya untuk diri beliau tapi kepada masyarakat di Kabupaten Wajo. Yang kami muliakan Bapak Camat Kecamatan Tanah Sitolo beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir, Bapak anggota DPRD Kabupaten Wajo yang sempat hadir bersama kita, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para azatis dan azatizah, anak-anakku semua dan seluruh hadirin dan hadirat. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu para imam dan petugas syara, terkhusus panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Menara Apollo. Alhamdulillah, ia wendiwe tempat ini sangat istimewa karena yulek pasipuluh telu barakat nomor sidi di bulan yang penuh keberkahan, karena di sini adalah bulan yang ulang aja jangan na alim lebih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kini itu berandai-andai, maka bulan ini dikhususkan oleh Allah. Itu sebenarnya Rabiul Awal itu istimewa. Nasabah Nabi tak ditakdirkan lahir, walaupun Nabi itu dimasukkan nurnya ke dalam perut ibunya itu di bulan Rajab. Jadi hitungannya barakatnya ya ulangnya nasabah asoi jangan Nabi tak. Mudah-mudahan padongat temanang nasabah iya onrongnya onrong barakat tuh. Saya baca dalam satu risalah maka dadena tatosik di masigi. Seandainya denang kena miti wadio na Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ia tu Nabi waktu na idio sebelum beliau wafat.
dia minta dimandikan dengan menggunakan air sumur Gars. Sehingga ketika beliau dimandikan dengan air sumur Gars, itu air mandinya tidak jatuh ke tanah. Dia nabuan no tanah, tapi mataru imin re'rohi lagi. Nanti hujan pertama turun, kemudian air itu ikut mengikuti air hujan. Menurut risalah, kitab risalah yang saya baca, maka ternyata sininna nonriyat tati waidiona nabita, itu akan dibangun satu masjid yang kokoh, dan dunia tidak akan kiamat kecuali semua tempat tetesan air mandi Rasulullah itu dibangun masjid. Yana tu ampai masigi terkoneksi langsung si bawa oleh melebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Barakah Lopo, karena di bulan Maulid kita berada di dalam masjid sekaligus dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Angka 2 telu aga-aga melo upasangan nomor sidi, maka da iya rooko kehidupan ta 2 aga-aga malak da iharapkan. Tanya suruh ke siba neraka 2 aga-aga malak da iharapkan. Nomor sidi pamasi oleh ripong Allah Ta'ala, yang kedua syafaat poloko Nabi tak. Ia 2 malah diharapkan. Nah, sebab untuk masuk ke dalam surga tania pahala kuncina tania, tapi pamase si bawa syafaat. Nah, ia 2 agaga, ia ko syafaat tak bagi. Angka syafaat na korangnya, angka syafaat na tau pandrita, angka syafaat na anak makun rita, ada juga syafaat Al-Quran. Alena onak atau melebita Bapak atau dia mengatakan bahwa anak-anak kita itu menghafal Al-Quran. Syafaat Al-Quran si bawa syafaatnya Nabi itu beda. Syafaat ulama dengan syafaat Al-Quran itu beda. Ia ko syafaatna korangnya na jagai tawe supaya dena tamaranaka. Rasulullah akan berbolak-balik ke neraka malai umatna untuk membawa ke surga. Berarti ya syafaatna Nabi ta 2 memang. Angka syafaat umum, angka syafaat khusus. Ia ko syafaat khusus sebelum masuk neraka newai memang nih. Ia ko syafaat umum angka di oko neraka, tapi Nabi berbolak-balik mengambil umatnya. Ia miko syafaat na korangnya, Al-Quran memberi syafaat na jagai tawe supaya dia natamarana. Itu. Ia ko syafaat ulama, misalnya tahu pandrita, kita disengkangkan ada guru tak. Ada guru tak Kiai Haji Muhammad As'ad, pendiri As'adiyah. Itu ulama sekaligus waliullah. Itu bisa memberi syafaat ke murid-muridnya. Mereka tahu pandrita tak aku sengkang. Kenapa kita belajar ke ulama? Magina tolong mak guru ke tahu pandrita supaya kita kelak bisa mendapatkan syafaatnya. Kama kiro. Apa ia ko amalat tamelo ipake merajing-rajing. Nomor sini makutu-kutuki makasiwang. Yang kedua ya rupa kasiwangnya detosa dinapula dak. Jadi kita butuh bantuan. Bantuannya mereka memang banyak, memang bisa melalui Rasulullah, bisa melalui Al-Quran, tapi intinya pertolongannya 2, jalur pamase si bawa jalur syafaat. Nah, uko agama tak bagi 2 tuh, angka jalur ibadah wajib, angka ibadah sunnah. Iya kok ibadah wajib jalurnya tuh pamase, iya kok ibadah sunnah kebanyakan jalur syafaat. Makanya semua rentetan ibadah itu tak bagi 2. Haji wajib, ada umrah sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Syahadat wajib, ada sholawat yang sunnah. Magin angka wajib angka sunnah, yang sunnah disandarkan ke Nabi, yang wajib disandarkan kepada Allah. Padahal dua-duanya pakai siwengnya puluh kumanamui pun Allah Ta'ala. Tapi magin Nabi ta disandarkan ke Nabi, karena jalur itu kita bisa meraih syafaatnya. Makanya upasanya jamaah sekalian ajak tacapai pakai siweng sunnah. Sholat sunnah duha, sholat tahajud, sholat ba'diyah dan qabliyah, ajak tercapai ya.
karena itu jalur syafaat. Aja tak ada sunnahmu, jangan. Dan hampir semua, hampir semua ibadah fardu itu tidak disebut pahalanya. Hampir semua. Angka gapalan na puasa Ramadan. Coba, apa hadisnya tentang pahala puasa Ramadan itu? Kak diraga tuh, kuang Allah Ta'ala wala itu. Coba. Tapi kalau puasa sunnah itu disebut sampaja subuh. Angka kahak desa nani gini mas sampaja subuh lolongan yang pala makwe tidak ada. Yang ada sholat sunnah subuh. Sampaja loro tidak disebut. Yang disebut itu siapa yang berwudu di rumahnya kemudian berangkat ke masjid. Bukan sholatnya yang disebut. Tapi sholat sunnah duhur itu disebut. Sampaja sunnah asar, tapi sholat asar tidak disebut pahalanya. Maka nasabah jalur pahala, kalau pahala itu hitung-hitungan. Kalau pamase tidak hitung-hitungan. Nah iya ibadah fardu dari loki pamasewe, makanya tidak dihitung. Sebab puang Allah Ta'ala melengi otoritas. Iya ibadah sunnah ada. Tapi namo tu cara makasih madu padu pato. Saya beberapa tahun yang lalu ketika ceramah di Sengkang ini, saya sering mengatakan begini, pokoknya di meni bawang. Aja gini tapi kau yang penting dicimoy. Mengaji tahu ya sampajang ini. Masih kiri kiri, kode peta sampajang asik kiri kiri. Ya pe kode tule masih kiri mengaji ki bisanya atau ini meni bawang. Yang penting deceng. Tapi lama kelamaan saya mulai membaca kitab-kitab hadis dan bertanya ke beberapa ulama, upasi pulungi hadis saya. Saya mencoba mengkaji. Upasi pulungi hadis padilai. Kemudian saya kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan waktu. Napakah malah kesimpulan. Maka daina maca to ngatau pandrita eriolo. Magala imak baca namanya kana lolongan. Banyak belajar. Nah sebab depan siaga ya uruntuk. Saya mulai memisahkan. Mereka itu tahu podang. Ia koma sampaja sunat duha kita pakuye. Ia koma sampaja sunat rawatib kita pakuye. Ia komeki mengaji oku wetuna. Ia komeki masalawa oku wetuna. Saya sudah mulai bagi. Biasanya deh makan mama ini di bawah. Meki mengaji ki, meki masalawa ki. Meki sempajang pokoknya yang penting deceng. Sekarang tidak. Saya mulai menemukan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah itu menetapkan waktu dan hari-hari istimewa, juga menetapkan ibadah-ibadah istimewa. Angka memato walingi contoh sederhana. Iya ko magala ki masalawa makanya sakoto masalawa tapi angka cik diwani usahakan ni aja nakura siratu salawata koni jumai aja nakura siratu magai nasaba makkadame matina bitta nigi masalawa lokoria koni jumai maka salawatnya itu saya langsung menjawabnya langsung letu okoya nasana bitta tanpa melalui perantara malaikat. Jadi ia ko wani sining, wani salasa, wani raba, wani kamisi, malam Sabtu, malam Ahad itu masih diantar oleh malaikat. Tapi khusus malam Jumat kata Nabi tidak. Itu langsung ke saya kata Nabi. Makanya dari Nabi ta nigi masalah walau Korea kasiratu ko wani Jumai nalolongan ngimatu syafaat. Idi maniro baca matu ke gagang ke istilahnya ke waktu tapi salawat kami nama kanja ibu kami suku itu salawat Ibrahimiyah dena gagai salawat cau iya tu salawat Ibrahimiyah yana tu salawat pali suku hadisa na Bukhari Muslim itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Manasah desa Bukhari Muslim itu ia naro salawat kabina suku nasa nabita
Iya na rota baca, bahkan angka di dalam nasi di penjelasan tau pandri terlalu kita uruntuk maka dah nigi baca akatalu makolingi salawat enak pemilau dong maka doanya akan diterima. Iya. Jadi salah satu cara doa mustajabah baca salawat Ibrahimiyah akatalu enak pakai milau dong. Tali pengantar doa. Iya. Walaupun nanti ulama-ulama kita ada yang menghadirkan salawat istighosah, salawat ismul azam, banyak salawat nuriz zati, maka tiga ia magala emas salawat tasapai, maka tiga salawat rupana salawat. Termasuk salawat tibil qulub. Saya sering membaca itu di mengawali di ceramah sebenarnya supaya jamaah itu hafal. Iya. Karena apalagi makoko apa mereka tahu nak kenal sama kalian. Banyak penyakit lain-lain, bukan hanya penyakit medis. Mega rupana lasa makoko makalilian, termasuk virus banyak. Makanya upasangi baca sholawat bil qulub. Ya ko tulek baca kasiratu sesu insyaallah. Ya makanya tahu pandrita ya ko angkat tahu angka lasan itu bisa hilang penyakitnya. Ilawi nabittana alaina burayyi. Di Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, baca kasih ratu ya ko dia tulis cicat tudang tak 20 cik di waktu sempajang. Tahu? 20 kali setiap selesai sholat itu kan bisa selesai itu bisa. Ya. Yang penting cukup 100. Betul lepelap dimakan jasa. Iya, itu salawat. Fungsinya untuk kesehatan, tapi salawat. Iya. Napa nih? Dia tuh gaga ibadah, itu 2 jalurnya, kecuali salawat. Iya kau mas sempajang, cidi jalurna, pong Allah Ta'ala. Iya kau istighfar ki, cidi jalurna, pong Allah Ta'ala. Itu dilapor ke Allah semua. Salat dilapor ke Allah. Mengaji ki dilapor ke Allah. Itu semua malaikat melapor. Tapi aku salawat lagi. Ia salawat 2 jalurna. Ilapor lo ke puang Allah Ta'ala. Napa iwala langsung. Dibalas oleh Allah langsung dengan malaikat. Kesiaga. Aka 10. Jadi aku makanaki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aka cicang. Puang Allah Ta'ala mas salawat lo kuridi. Aka 10. Tapi salawat na puang Allah Ta'ala tanya Allahumma salli agak balik pamasih. Jadi salawat na puang lori atanna pamasih. Tapi salawat na ate lori nabita pak dongang na iya ko masalawat kilo ko nabita layantara lo kui puang Allah Ta'ala joro nawala 10 napa malaikat na kata malaikat makanya inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi iya ro malaikat mas salawatin lo koridi salawat na malaikat lo koridi tanya to Allahumma salli agak pale illau adam pengen ngokiro na pong Allah Ta'ala jadi makuye iya ko masalawat ki nama seiki pong Allah Ta'ala ke 10 pamase padahal namoci dimi salamatoni. Yang kedua nilau doang ngi malaikat supaya sininna dosa-dosa kayak nampangi. Iya na tu nak kada tahu pandita pa hakiki iya ro salawat angkana istighfar ilalanna nasabak namoni mo kada astagfirullah na malaikat na milau doang ko supaya nampangi dosamu. Kemudian dia yang dirwawa kai lapor lo kena Allah Ta'ala tu jalur naik. Yang kedua jalur lo kena bita maka dia nabita ni tahu masalah lo Korea maka ada malaikat yang mengantar ke kuburanku dan ada malaikat yang menunggu dan melapor kepadaku. Magina dua Pak Bu angka lo kena bita lapor angka tomen ko pong Allah Ta'ala. Iya lari lokoi na po Allah Ta'ala pamase. Iya lari lokoi na bita syafaat. Makanya iya tu tahu masalah. Dua na lolongan. Sitongan na telu. Lolongan ipamase. Lolongan ipat doangan at dampang pulih di malaikat. Lolongan tu syafaat pulih di nabita. Itu beraka na salawat. Makanya maka bikin di nagaga wat ditapau salawat na bawang.
Lalan na 24 jam betul kan ya benar tagan rusuh. Kau dikata apa lah yang salawat bawan nah. Magay karena ini tadi cuma iya ro nabita dua nasurong sitongan nah. Bahkan di beberapa jalur riwayat itu kita memang diperintahkan dua hal. Yang pertama mengirimkan salam. Yang kedua mengirimkan salawat. Kedua tuh. Makanya makadaki assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Makanya assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habiballah, assalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu salam, bukan salawat. Tapi aku makadaki Allahumma sholli berarti salawat. Dua tuh perintah. Kiringan ngibere salam, kiringan tuh salawat. Makanya biasa tuh pacar mai akan asam. Mari kita mengirimkan salam dan salawat. Kan biasa gitu tak? Pemenri macara biasa protokol ya makanya mari kita mengirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli. Padahal dua nasurongi cidi mina jamah. Kan begitu. Kan dua nasurongi. Mari kita mengirimkan salam dan salawat. Tapi maknanya Allahumma salli. Mestinya kau maknanya mari kita mengirimkan salam dan salawat. Maknanya jolo. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habiballah. Assalamu alaika ya Sayyidi. Assalamu alaika ya Aba Barruh. Assalamu alaika ya Taha. Assalamu alaika ya Sin. Mestinya itu dulu. Makanya uko sampajan itu ya dipakai at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu jolo. Napa Allahumma shalli. Jadi dua hal yang berbeda ya. Agak beda apa Bu? Kalau kita mau anukan. Kalau dalam kajian tasawuf, agak beda na beresalangnya sifat salawat. Ya ko salawat ka pak dongang. Ya ko beresalla salam. Maka itu pandita pa hakiki. Iya ko meko si sumpun nabita kiringan beresalang. Kalau mau terkoneksi. Jadi makanya sebelum masalah waki, tak kiring ya beresalang nabita. Biasa kan kebaca muka di mana tuh? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, pernah baca? Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina. Seperti itu. Termasuk komeki matinro tadi reselagi nabita. Tapi saya kasih ilmu lautan. Ada itu ilmu lautan sholawat. Itu disebutkan di dalam beberapa kitab-kitab hikmah. Cuma jarang diamalkan. Biasa karena mungkin tidak tahu. Ada itu namanya ilmu lautan sholawat. Pikuyasang. Iya koto pura nama dong. Pura mana dibaca pak dongang itu. Pura mana dibaca pak dongangnya sebelum tidur itu. Terakhir tutup mata. Itu tuh mata. Pada saat menutup mata itu kita melihat diri kita di tengah lautan cahayanya Rasulullah. Ya. Jadi kita melihat seakan-akan di dalam cahaya. Kemudian ibere selangi nabita napa ibaca salawat Jibril. Apa lama salawat Jibril? Hah? Salawat Nur Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kemudian kita melihat diri kita itu di tengah lautan cahaya Rasulullah. Tenggelam ke situ. Masuk ke dalam nurnya. Kemudian baca terus sampai ingatan kita hilang. Ya natu nak kada tahu pandita. Ukku ilalanna nurna nabitta munruh. Itu. Jarang orang pakai itu Pak. Tapi makanya tahu pandita. Kong kata pakai itu dia gaga. Olok-olok termasuk nyamuk itu tidak menggigit. Barakatnya itu namo natok namo dia tuh naseding. Iya. Iya, pagkat tu tahu natok namo dia naseding, yang kata tahu napa nak Cina mo naseding sehingga terganggu. Jadi ada orang itu memang karena itu namo isitongan masih dak kaki.
Ya kena toki itu masih sedekah ki. Setiap darah yang dia hisap itu adalah sedekah. Cuma biasa nalah saiki. Kan begitu. Makanya berdoa supaya itu tidak menjadi penyakit, tapi kita bersedekah. Apa itu kau salangnya Pak Makom itu semua ujian. No? Ya lengi dale ujian agak. Apakah kau bersyukur? Deni lengi dale ujian agak sabar kau. Magarat tak lakaita ujian tasukuru kita. Majata panalakaita ujian sabar kita. Semua ujian. Iya. Angka punggawata paceceran. Punggawe paceceran itu ujian. Apakah kita mampu bersabar menghadapi? Iya kau punggawata dan paceceran. Apakah kita bersyukur terhadap itu? Jadi tulis selem itu. Madisingi, berarti apakah kita bersyukur? Malasaki, apakah kita bersabar? Jadi perjalanan itu tidak ada yang tidak ada ujian. Pasti. Aja tak kena deni ujian, maya ujian mana? Cuma mega tahu lolos oko ujian nareko masusai. Tapi jarang orang lulus di ujian ketika diberi nikmat. Kada tak kalupa te kelingi dalle. Iya. Tapi ya kau masusay napa makana Allah pun ni. Wah, napa yo mapat dipilakkan napa mangalat yu Allah pun ni. Padahal waktu na magala lupa bawa ni. Itu. Iya, kan begitu. Jadi ini semua ujian. Makanya kita ini Pak, saya mengatakan kalau yang di dalam masjid ini masuk neraka celaka betul. Apalagi panitia maulid kalau masuk neraka, wah celaka itu. Magai, karena sebenarnya kita ini Pak, macilaka tau ngami, kalau itu salama. Nabi itu sudah menutup semua jalur. Makanya Rasul itu mengatakan sebenarnya begini. Saya sering mengatakan Rasulullah itu sudah pamit ke kita. Layolo kak tajak kok. Seakan-akan begitu. Ketika dia minta, dia malaikat datang, kan ke malaikat boleh. Dia gak tahu ya le kesempatan buat dimilau doang nih tambah umurukna kecuali Rasulullah, tapi Nabi tidak minta. Coba. Ya pakai apa ngidi? Kan kata Nabi Ibrahim tuh, itu Nabi Ibrahim pura milau dong. Supaya tambah umurukna, dipanjangkan umurnya. Kemudian kata Nabi Musa milau doti di palampir umurukna, tapi Allah tidak. Dia jawab kan wakala Allahu Musa taklima. Sifat bicara langsung Nabi Musa atau sifat Allah Ta'ala. Nabi Musa nilau ke Allah Ta'ala supaya Nabi Musa ipalampir umurukna. Allah tidak menjawab. Dia respongi Allah Ta'ala, tapi dia mengutus orang tua. Nabawangi taumatullah bolana. Latu yarotomatoy lay jamu ko Nabi Musa layalengi ka Roma. Nandre yaro ka Roma nakimay napa sinapasu. Apa ciaburu? Napatama si Pema nakimay ciaburu. Nasabari bebe ngelona. Ni te Nabi Musa nasa makoto matu ko matokai. Mak dia tahu matai rewe Nabi Musa milono nasa ngaja ni pe na malambi uburu upari. Itu. Jadi Allah itu tidak menjawab doanya Nabi Musa, natahangi. Ni tamani Nabi Musa ro tamatai nasa makko ako malambi uburu ugang kamatoa maulu dega na mo yung le na to iya ro kake na milono pe po nasa ngaja na pe na pada ro pa na uburu. Wala karena takut. Jadi termasuk saya itu Pak malas berdoa minta umur panjang. Istilah terus terang. Makanya aku tuh malolo na mati. Iya. Na kemri belolo di mati. Iya. Magai nomor sidi dosa tidak mungkin banyak. Makanya kan nilau Nabi ta supaya umur na umat na kaya maponcok. Likul lisain hasabi wa hasabi matibay na sitina wa sabain kan 60 tahun. Pak mitaw inabita ya ko paboto yung maku na siratu taw ngumuro na kami taboto. Iya, kode na sampayan na taluratu taw ngumuro na bita pati calay. Iya. Namo pa Jawa cama 5 taon din ito lay. Metete paresa to. Kepala desa 2 periode, metete paresa. Yung pokong kacama 30 minapaja, din mete paresa. Inaro nitaw na bitaro, umak kumalampi kami umuro na namit na makiwa dosa namit talada. Inaro nakada. Untuk umatku jangan panjang umurnya. Tapi nasaba maponcoy umuro na ang kalalan na mangilaw bonus.
pun nasaba umuru na umak kumaponco palepi-lepi nga amalak madecena. Ya natunay palepi ke 10 manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Napa ya ko dosa cidimi. Cidimi ya ko makibuai dosa cidi na puang. Tapi ia toba ta cata iko dia na toba. Ia ko toba itarubay manca gidece. Coba. Ia na kapan na pakai pajaba na korupsi. Ya korupsi itu. Begitu. Ya itu dia minta. Kemudian ada pinilau Nabi tak. Rasulullah itu membalik untuk doa ketika ada orang bersedekah, maka aku mohon kepadamu yang berdoa yang menerima. Dulu Nabi Isa, Nabi Musa umatnya, ya kau masih sedekah, ya lena milodong. Tapi untuk umat Nabi tanah balik, ia milodong itu umat terima, aja nih umat berewe. Agak target Nabi tak, ia tahu umat berewe, kemungkinannya bisa riak, buat dipuji riale, sehingga pahalanya bisa sia-sia. Tapi ia tahu umat terima pasti dah, kadang mungkin riak. Engkau tahu terima pasti dah riak, tidak mungkin. Makanya disuruh berdoa. Ketika yang tidak riak berdoa, yang riak pun bisa mustajabah ketika dia mengaminkan. Coba Nabi tak. Apa makanya itu ya mas sumbangnya. Milau doang ia ko riai tertahan nih. Tapi aku ya materi mereka dia mungkin riak. Ya kalau dia milau doang dengan ikhlas bisa diterima doanya, bisa diterima sedekahnya gara-gara doanya orang-orang ikhlas. Makanya kong kagak nalingi teh terima aja tak kelebat terima kasih tilau doang ngi aja saya terima kasih utarima Pak Dereta ternyata Pak doang itu kan bahasa Indonesia terima kasih terima berarti saya terima kasih Pak Dereta jadi saya terima pemberian cocok nih walanya masa doakan kamu tuh tahu mi jawaban mi kelengke. Iya. Jadi doakan. Ini menibawa ukugiru pada saat diberikan kita mau doakan atau dalam sholat kita doakan. Iya. Kemudian agak pinilau Nabi tak. Permintaannya Rasulullah supaya bisa memberi syafaat. Makanya kenri jalur syafaat na Nabi tak. Okui sampai tahajud. Ia tuh sampai tahajud Pak wajib ukur Nabi tak. Wajib dilakukan Rasulullah karena dia minta supaya bisa memberi syafaat karena berkat sholat tahajud yang wajib bagi Rasulullah itulah sehingga di situ Allah memberi keistimewaan kepada Nabi bisa memberi syafaat. Jadi ya di umatnya sunnah nih tanya wajib di sunnah nih masa sampai tahajud. Tapi kalau mau diangkat derajatnya sholat tahajud. Tapi untuk Nabi tak wajib. Nasabah itu jalur syafaat dia. Kemudian maka daka una ibadah itu kata. Iya ko yolona loro. Asam pajasun biasa itu saka kan 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur. Iya ko patan raka yolona loro, patan raka ngimondrina loro sampai jasunna ijama nah harangan ni wang Allah Ta'ala nagis sa api neraka maka dakharamu jasadilan neraka. Tapi carana ijama ada hadis lain lengi carana apa mo rakaatna tapi igabung ajak tapi saya ya ko purek baloro tawe asam pajasunna ki patan raka langsung aja gak tahayana tahiyat awal tidak ada langsung 4 baru salam. Maka dia Nabi tak siapa yang sholat seperti ini maka itu sholatnya langsung dilapor tidak menunggu. Sempajan namolo sempajan sunnah yolo rawatib mo yolo nalore cuma caranya mengerjakan langsung 4 bukan 2-2. Iya kok hadisnya secara umum patan raka yolona patan raka ngimonrina itu diharamkan disentuh api neraka. Tapi ya komelo kieleng keistimewaan khusus carana ijama yolona loroy langsung apa supaya ia sampai jatuh langsung dilapor itu tidak menunggu Senin Kamis. Itu kuncinya.
Ya kui mondrina loro kak dua. Dia langsung apa dua-dua nih. 2 rakaat 1 salam. Tapi ya kui ulai malai melampe makanya 20 na ayat na pakai rokok. Iya, 80 ayat minimal. Kalau bisa 100 ayat baru rukut, itu bagus. 100 ayat, 20 na bisa. Iya. Rokok ki baca subhana rabbiyal azim, PGGW 20 sidi. Ka 20 sidi atau 30. Napa ki toko? Sujud ki matu subhana rabbiyal a'la, PGG itu bisa 21, bisa 30, bisa 40. Setiap sujud metta jadi metta melampai ayatna, metta rokokna, metta sujudna. Maka dia Nabi tak ada di kitabnya Imam Ghazali itu hadis. Siapa yang sholat seperti itu sesudah sholat duhur, maka 70.000 malaikat menjadi makmum di belakangnya. 70 malaikat menjadi makmum ukui monrina. Dan inilah malaikat yang siang malam memohon ampun di hadapan Allah supaya orang itu diampuni dosa-dosanya dan dirahmati oleh Allah. Nah, iya. Tapi meraja-raja kamu lampi-lampi itu apa mak dek mana pengurus masjid? Jadi kita melimun. Makanya Nabi itu tegur sahabatnya supaya sholatnya di rumah, sholat sunat. Eko sampaja sunat ki mondrina loro tabawa ni lo bolata. Iya di oke kantor mak jama, tapi ni lo kantor aki buaki onro mas sampaja ngokoro saja misalnya konro tamak jama bisa bawa ke kantor. Lata jal buyutakum maqabir nasa nabi ta'ajul pancajiki buruk logi bolam. Onro mas sampaja. Nawiru buyutakum bikirat al-Quran wa salam. Iya. Jadi aku kibolata. Nabi itu tegur sahabatnya yang semua sholat sunat jadi masjid ditegur. Bawa sebagian ke rumahnya. Jadi sore tilo bolan aja nak kemana masih pada itu sampajanya aja nak dari jamaah mana. Sampaja tahajud maghrib jamaah tu, sampaja duha maghrib jamaah tu, sampaja tobat maghrib jamaah tu, aja nak dari jamaah mana. Mesti ada sholat kita tidak diatur. Nikmati rukuknya, nikmati sujudnya. Apa iya ko macio ki ukui mangi madar di dia pada latu toko ni mangi. Iya, ayo nak kesampaja perintah-perintah itu makanya ada sholat sunnah kecuali sholat fardu memang lebih baiknya harusnya sebenarnya memang Nabi itu bahkan pernah minta disedekahi berjamaah. Iya. Jadi makiro sampai sunnahnya. Pada misal sampai sunnah duha iya duha ko talai pamula waktu pas tama jam 6 lewat 7 menit sekarang waktu suruk. Tambah 25 menit atau 30 menit berarti kurang 15 menit jam 10 jam 7 lah ya atau setengah pitu liwat asam paja sunat duhani 2 rakaat pamula waktu pas tama duha itu pajami 2 rakaat 2 lah aja lepak 2 saja pagupuna ayat kursi ke 10 rakaat pertama kul Allahu ke 10 rakaat kedua maka dia Nabi ini hadis dari Anas bin Malik itu hadis marfu. Hadis marfu itu langsung disandarkan ke Nabi, bukan ke sahabat. Rasulullah menjanjikan, siapa yang sholat demikian, maka pasti itu tahu ya masih hukum Allah Ta'ala. Itu kunci. Tapi caranya dikerjakan 2 rakaat di awal. Kate-kate arwapi matu, napa tetambai. Tajama sidon rakang atau 6 rakaat atau mekik bawa loko ucapana jam-jam 10 baru kerjakan 6 rakaat itu menjadi sholat sunnah awabin. Ya sempajangnya pada duha. Makanya wadin itu pada mas sempaja sunat duha, tapi dena pada apalagi lolongannya karena tata cara pelaksanaannya yang berbeda. Jadi itulah kata pandita pada mak baca, pada mas sempaja, tapi dena pada lolongannya karena memang ada. Ya dia sama jamaah bawan. Agi pokoknya mak duha tapi ternyata ketika membaca hadis ternyata ada beberapa hadis yang memang dikhususkan. Iya. Jadi ini tulle ya. Kan ada sholat sunat suruk toh. Tapi tidak bisa dibawa ke rumah itu, harus di masjid. Sampai sunat Isra itu harus di masjid. Mereka tahu maka ada sholat sunat suruk itu staskan sampai sunat duha di awal waktu itu bukan. Bukan sholat sunat duha di awal waktu. Karena sholat sunat duha awal waktu beda pengupuna si basuruk kan. Ya kau duha di awal waktu ayat kursi si ba al-ihlas. Iya kau suruk wa duha si bawa alam nasr.
Kan? Si salah. Yang kedua, gunana beda tuh. Ya sampaja sunat duha idul rakari pamulawat nama seki po Allah Ta'ala. Ya sampaja sunat suruh pada kalau ki umrah si bawa nabi tak ketelu. Dia na pada pak dongan na duha ya Allahumma duha wa bahaba. Ya ko pak dongan na sampaja sunat suruh cahaya. Si salah. Kemudian ya ko sampaja sunat duha wa dingin jamu ko boleh. Ya ko suruh tidak bisa. Itanya memang to. Ya lang kau ustaz makna iya makna kaya tadinya. Nah di betul apa ada? Kan begitu. Yang ikut laki pada sempaja ngejama di waktu pagi cocok nih. Tidak salah. Tapi kalau melihat fadilah kemudian melihat hadis-hadis memang tidak sama. Iya. Jadi pada miro menderita upa-upa. Di sini banyak pondok-pondok pesantren tahfiz berkat usahanya Bapak Dr. Haji Amran Mahmud. Saya sampaikan begini. Ya komelo ki ialing keistimewaan. Ini melo ni sidang jolo-jolo. Ya komelo ki ialing keistimewaan. Deni bawa kilo ko siratal mustaqim. De to ni bawa kilo ko mizan timbangan. O kumopi masyar ni jempuki. Dari kebangkitan dibawa ke masyar. O pada masyar ijempuk ni napai bawa kilo ko roba kanja. Melo ki galo ko rodena ni paresek. Di atas sila ada mata tajam. Napai malala loko pada masar dijemput. Itu hadis. Saya dapatkan kemarin, tanya langsung ke guru tak untuk mengkonfirmasi hadisnya. Dia mengatakan hadis ini hadis sahih. Ah, makanya upasangit neloki ga dia nani pares sakit dia tamet mata tajam. Ingkai telo ko pada masar di pasipulu manapa ki malala loko pada masar lai jemput ni idio ko malaikat di bawah kilo pun rob kanja. Itu ada orang seperti itu. Bagaimana caranya? Itu orang yang sedekah. Kalau caranya masih sedekah, di dalam hadis itu disebutkan, dia tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan dia juga yang disedekahi itu tidak tahu siapa yang mensedekahi. Tulega. Iya ro tahu ta sedekah, dia disani, maka dia disedekahi. Iya ro tahu ta sedekah, dia to ni sangi maka dia to tisangi maka dia sedekah. Maka namanya de ada caranya. Lauki oko pesantren ni, mas aceneki pantesuhan pesantren pondok-pondok tahfiz aceneki siapa? Tatana ini gurunna. Aja nana tatana gurunna. Angka ga anak-anak okwe dia na mampu. Pakirek miskin atau anak yatim ya ko makadai angka tapodan ni. Aja mu podang nga asanna, aja to na mu pitang nga tauna. Tapi aja to mu podang ngero nana makadai ya bantu. Iya pawajaran ni pagkamayana maka palagang kasalasay. De tisa ni makadani ga tabantu, de to ni sa ni makadani ga bantu ka. Iya na taunasan na bita o kumupi pada masar ni jampu. Bukan dia orang kaya, yang penting orang mau. Yo po cesa cale itu na pasipulu tawe na panasumbang. Iparesa ya tuh, dia ni jampu. Paresa. Iya. Tapi alhamdulillah, kan dia semua melakukan kebaikan. Angkana tapi paresa. Ya ko ceki iparesa, ya ro nak tapake. Dan itu hadis. Jadi tahu isumbangi deni sangi maka dani sumbangi, tahu mas sumbangi pun deni sangi maka tahu isumbangi pun tidak tahu siapa yang bersedekah ke dia. Jadi namo si runtuk kyo ko palawangan dek to nirisa maka dia biasa bantu ya. Namo berhasil dia to nirisa ngapa dia meto nang kanirita tahu lah. Namo asan na dia to nirisa. Tapi kita yang bantu, iya na tu tahu matu, isapa ako sahabat na ko pada masyarakat. Maka kayak gila ya no, engkau lah aku masih baki malala sifat rupu sama mana tempat lain. Maka mereka jangan kau cari. Allah yang menyuruh kami menjemputnya. Dia sudah berada di tempat yang sangat mulia. Nah, jadi aku caki paresan net kaya rota pakai. Itu kuncinya, Pak. Dan itu hadis. Iya. Kode tulay yaro, kode tulay, mega mo payawana. Ya ko masumbangi taleng ni goncingon ro di tak tahu kadang teh. Ani malah. Ya toro. Tanjak man to yaro.
Iya. Saya kata beliau sumangat apa yalingi kunci radita atau ping ATM ente. Ini malah gitu. Tapi merek jing. Kamu stase minta utuh. Pak toli makan lagi ya berapa dicampuri. Tapi itu agak dibawa nih. Dia nak Kalimantan Rel. Jadi sedekahnya rahasia dan juga yang menerima dirahasiakan. Itu luar biasa itu Pak. Itu amalan yang langka orang kerjakan. Iya. Pak ini kesumbangan makokot kita mana toh? Iya. Tapi carilah yang jalur khusus. Kemudian Iyaro nabita Pak Bu, saya tambah sedikit. Iyaro nabita pamasena agasana syafaatna loko umatna mapamulai oko lalaku buruk, bahkan orang sakarat itu Nabi bisa datang. Ya jinapai sakaratul maut Nabi sudah bisa datang. Di alam kubur itu Nabi bisa datang. Nanti di mizan, makanya angkat tahu maka Nabi tak iya makatan mimi limanna am surga. Kayak gaya ia membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah 7 kali. Itu Nabi tak makana iya makatan mimi limanna. Saya akan menariknya masuk ke dalam surga. Iya tahu tu Pak dong ang ibaca na rekomelo kialing ngatanang ngati. Ketenangan kalbu. Kemudian dimasuk sa papinat dingi tabaca itu. Pemakanan Nabi siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka Allah akan menghembuskan hawa dari dalam surga. Lai warungan ni hawa puli surga masuk ke kalbunya sehingga dia merasa tentram. Iya. Yang kata tahu mandari itu dimasuk sa papinat din, kalau itu juga genraku. Itu juga tahu ya si salam aja itu lima karena papinat itu itu suruh baca itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya ko den ulle den apa ya ina ataina ta baca. Ina ataina kal kausar fa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya benar ta baca. Iya mikomelo kialing kemuliaan bersama anak-anak kita. Nggak usah khawatir. Maga nak kung kamu ke zaman na rumah tu maga sikolanan aku nggak usah pikirkan. Satu amalan jangan tinggalkan. Jangan kurang 100 al-insyirah kita baca sehari semalam. Iya kode to na kurang kasiratu ta baca surah al-insyirah. Nggak usah khawatir dengan anak-anak kita. Itu Allah yang menjamin. Nggak usah khawatir. Iya. Di semua al-insyirah to alam nasrah. Iya. Iya, saya dijazahkan oleh ulama itu untuk mengamalkan itu luar biasa itu Pak. Seorang pemimpin juga harus mengamalkan itu. Iya. Surah Al-Insyirah. Surah ini adalah hadiah yang diberikan kepada Rasulullah. Siapa yang mengamalkan surah ini tidak akan dijatuhkan. Bagaimanapun caranya orang ingin menjatuhkan seseorang, Allah akan selalu mengangkat derajatnya. Iya. Ya, jangan khawatir, gaji rona zaman aku masih sekolah, aku kamu ke zaman itu. Tidak usah khawatir. Selesaikan saja surah Al-Insyirah ini. 100 dalam sehari jangan kurang. Insya Allah dibimbing langsung itu. Jama-jamangnya sapa iwijatta. Ajak tamsen. Dan itu tidak akan menjadi sampah masyarakat. Amalkan saja itu. Iya. Tulemoto. Yang penting dia taklah Al-Insyirah. Nama sisa buku makir itu. Jadi baca. Cuma ada ulama yang meminta kalau ditutup itu diulang 3 kali. Alam nasrah laka sadra wa dan Allah yang qad wa rafa'na laka dzikra wa rafa'na laka dzikra wa rafa'na laka dzikra. Itu diulang 3 kali. Baru penutupnya wa ila rabbika farghab wa iza faragta fasab wa ila rabbika. Ya, akhirnya ya masalah ya betul itu ditutup 3 kali. Jadi fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi itu diulang 3 kali. Iya. Saya pernah ajarkan itu tahun lalu yang memegang perut. Iya. Jadi 5 atau tak dipakai diletakkan di perut sebelah kiri.
Kemudian baca Al-Insyirah 3 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali. Baru Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Aga gunana. Ya kong kasus sayoloi salasai memangnya tunatolot. Jadi tidak ada yang kesusahan. Apa yang diurus itu dimudahkan. Iya. Jadi itu yang dipakai. Angka anak tanah jam insyaallah ada pekerjaan kita itu insyaallah dimudahkan. Semua itu Bu, utang-utang itu dimudahkan. Itu dirutinkan saja. Itu dari Syekh Al-Maliki itu mengajarkan itu. Itu bukan dalam hadis, tapi itu disebutkan oleh para ahli-ahli hikmah untuk diamalkan. Makanya saya wasiatkan anak-anak kita ajarkan itu. Kan mega mutu amalan Bu, tergantung kita. Cuma yang paling kuat itu kalau surah-surah pendek yang paling kuat itu 2 itu. Termasuk Al-Insyirah, yang kedua surah Al-Kautsar. Kalau ayat-ayat tertentu, 2 ayat terakhir Quran surat Taubah, 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Kayak baca roh, atau memang tinro toh, baca suratul Baqarah, 2 ayat terakhir. Bahkan ada yang ambil dari amanah Rasul itu. Itu dipakai itu supaya tidak diganggu jin. Kalau dia dapat apalagi bisa pakai ayat kursi. Kalau dia tak ayat kursi bisa pakai basmalah setiap ujung jari. Kalau dia tak dia tulis bismillah. Dia tulis ambil yang simpelnya. Nah sabak namu cuma bismillah ki malah itu nak ganggu ki. Karena dia tidak masuk. Dia mengganggu di sekitar kita. Ada itu yang supaya tidak disentuh. Saya dapat itu di ilmu hikmah. Dipakai namanya Umar. Masukkan jari telunjuk di langit-langit. Tulis namanya Umar bin Khattab pakai bahasa Arab. Itu tidak akan diganggu jin hingga pagi. Ya kong kana anak madari kerak tengah benih, tapatame 5 takupat jalo tatau kiyoko atakalena. Dari pusatnya itu bisa juga dari kepalanya. Tulis Umar bin Khattab. Itu tidak diganggu jin sampai pagi. Itu saking ditakutinya jin itu. Saya sering melakukan itu ketika sudah baca kemudian masih ada gangguan. Saya akan tulis itu. Tapi ternyata spidol ini yang dipakai. Ya kok spidol macorek mana ngetolelin. Iya, itu caranya supaya tidak diganggu jin yang berkeliaran itu. Jangan tinggalkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Minimal 100 kita baca sallallahu ala Muhammad setiap selesai sholat fardu. Itu yang disebut dengan salawat Jibril atau salawat Nur Muhammad. Minimal 100. Makanya kalau sudah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, bisa kasih istighfar 40, la ilaha illallah 40, baru salawat Jibril pakai Allahumma sholli sallallahu ala Muhammad 100 kali, baru kita berdoa. Rutinkan itu, insya Allah mata batin kita itu diperkuat. Kung ke masalah napa macandri lah kita tisamnya menikah ke dosa sini. Anak-anak kita itu tidak akan membohongi. Kenapa? Karena bisa ditahu. Itu nurnya salawat Nur Muhammad itu luar biasa. Akhirul kalam, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithna sari'an bi izzatillah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. Rabb khaliqa kulla syai'. Rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghfiratuka awzi' min sunubana wa rahmatuka arja indana min amalina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya musabbital qulubi wal absar sabbit qulubana ala dinika wa la ta'atik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa la ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah alhamdulillah. Ya Allah ya Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.